Sudah tua kita kawan. Banyak banget dulu yang pengen untuk kita dapatkan, tapi sekarang harus kita coba untuk ikhlaskan. Yang pasti kita sudah berjuang. Meskipun kita belum jadi pemenang, tapi seenggak-enggaknya kita bukan pecundang. Semangat kawan. Yeah. Caranya supaya anak ini lembut penurut ke ibu, ke bapak, dua cara. Yang pertama, mulut tak boleh berhenti. Kau sedang di mana? Kau sama siapa? Kau udah sembahyang apa belum? Kau puasa apa tidak? Duit yang ku kasih kemana? Kunci motor kemana? Jam berapa kau balik? Kenapa kau tak tidur di rumah? Selama ibu masih merepet, insya Allah anak ini akan aman-aman saja. Gimana ibu-ibu? Siap merepet? Siap? Lanjutkan. Botol air mineral. Kalau kita beli botol air mineral di supermarket, harganya cuma Rp3.200. Sedangkan kalau kita beli botol air mineral di bioskop, harganya bisa Rp11.000. Tapi kalau kita beli botol mineral di hotel bintang 5, harganya per botol bisa Rp47.000. Botolnya sama, kenapa harganya bisa beda-beda? Kenapa nilainya bisa berbeda-beda? Satu hal yang membedakan karena tempatnya botol ini berada itu berbeda. Sama seperti kita, mungkin ketika Anda merasa Anda kurang dinilai, Anda kurang dihargai sama orang, bukan Andanya yang salah, tetapi Anda berada di tempat yang salah. Saat bermasalah dengan orang tua, baik buruknya ayah, ia tetap pahlawanmu. Baik buruknya ibu, ia tetap pintu surgamu. Jangan menuntut orang tua sempurna, sedangkan dirimu masih jauh dari kata anak berbakti. Jika suatu saat kamu tidak tahan menghadapi orang tua, ingatlah perjuangannya. Penuh kelelahan yang tak terlihat dari ayah, kesabaran membesarkanmu dari ibu. Jangan hanya karena masalah kecil, kamu melupakan kebaikannya sepanjang masa. Negeri ini kaya raya tapi rakyatnya miskin. Yang kaya hanya orang asing dan penjilat orang asing, antek orang asing, ya, sehingga pakaian kita diekspor kemana-mana tapi rakyat tidak dapat apa-apa. Rakyat miskin ditarik pajak untuk berfoya-foya pejabat-pejabat penarik pajak dan keuangan, ya. Coba, ya, sekarang kan makin terungkap itu. Jadi kalau zakat itu kan diambil dari orang kaya untuk mensejahterakan yang miskin dan lemah. Kalau pajak itu diambil dari orang miskin untuk pesta orang kaya. Itu ini bedanya pajak dan zakat. Apabila suami istri sering marah, kesal kepada pasangan, apa itu sudah satu bentuk tercabutnya rahmat? Ya. Bersabda Rasul SAW, kata beliau, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim rifqa." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kepada diri mereka kelemah lembutan. Jadi antara suami istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, majikan dengan pembantu, itu akan dibarengi dengan kelemah lembutan ketika berbicara, berperilaku, tidak membentak, melotot, tidak berkata-kata kasar. Begitulah kalau Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, seluruh anggota rumah tangga itu akan bersikap, berperilaku, berkata yang lemah lembut, ya. Kalau kelemah lembutan ini tercabut, yang ada kekasaran, menunjukkan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi rumah tangga itu, ya. Dengarkan satu pesan ini baik-baik. Siapapun yang kamu hubungi, ketika mereka tidak membalas chatmu atau tidak mengangkat teleponmu, ingat satu hal. Kita semuanya hidup di zaman sekarang adalah generasi yang semua orang itu memegang HP. Ketika mereka memberi alasan, oh aku nggak baca, oh aku nggak lihat notifikasinya.
itu omong kosong. Karena semua orang setiap 5 menit selalu memegang HP. Ketika mereka memberikan alasan untuk kamu bahwa mereka tidak melihat, mereka tidak membalas, itu berarti kamu tidak terlalu begitu penting untuk mereka. Belantara rimba mampu melucuti kita, dari otot hingga ke dalam jiwa. Yang jijik minum dari air kubangan, terpaksa masak air keruh jika ingin bertahan hidup. Yang takut pada hewan penghuni hutan, terpaksa menghadapinya dari hari ke hari jika ingin selamat. Yang tidak suka makanan tertentu, terpaksa makan apapun tanpa memikirkan selera jika ingin kuat berjalan. Yang tangguh di perkotaan, terpaksa dihancurkan hingga mengakui kelemahannya sendiri. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat. Kamu seorang muslim tapi malas olahraga. Coba dengerin ini deh. Sisihkan waktu untuk olahraga ya. Hidup ini kita akui atau tidak kita akui, kalau iman kita tidak kuat, diberi banyak ujian, kita akan merasa susah ya. Di antara ujian yang terkadang berat adalah sakit. Kalau sakit terkadang repot ya. Kalau seorang sudah hidup kemudian dikelilingi oleh banyak penyakit, banyak tujuan dia tidak tercapai ya. Dia ingin hafal Quran selesai, enggak selesai. Kenapa dia sakit? Ingin berbakti kepada orang tuanya tidak mampu, ingin merawat anaknya dengan baik tidak mampu. Kenapa dia sakit? Maka seorang agar dia bisa hidup, di antara menyenangkan, sisihkan waktu untuk olahraga. Nah, gimana? Masih malas buat olahraga? Umroh itu bukan perjalanan biasa. Umroh adalah salah satu perjalanan terbaik dalam hidup. The best trip ever in a life. Dari perjalanan umroh kita belajar banyak hal. Ketika kita berihram, kita diingatkan tentang tujuan akhir dari hidup kita. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, nggak bawa apa-apa, kecuali amal soleh kita. Ihram mengajarkan kita melepas kemelekatan. Maka apapun jabatan kita, profesi kita, status sosial kita, ketika dalam keadaan ihram kita semua sama. Dari tawaf kita belajar untuk terus bergerak dan berdoa. Continuous pray and action. Sebagai manusia, fitrahnya kita adalah sibuk. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan. Teruslah bergerak dan teruslah melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Dari sa'i, kita belajar persistensi, menunjukkan kesungguhan amal kita kepada Allah. Ya, sa'i mengajarkan kita tentang totalitas, berbuat yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Tahallul simbol transformasi diri. Maka sudah semestinya selepas ibadah umroh kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Saya mengajak teman-teman, yuk umroh bareng saya bersama Perjalanan Hikmah. Insya Allah